Lulu juga datang, nanti kita sapa dia. Oke. Santai, terima kasih. Lulu siapa sih? Pacar waktu sekolah dulu. Emakmu tahu kamu bawa pacar ke sini, lalu sengaja menyuruhmu sapa mantan pacar. Orang tuanya dan emakku teman lama. Kalau ketemu di acara begini nggak sapa nggak sopan. Lagi pula di sini semua santai aja. Nggak banyak aturan. Aku perkenalkan ya. MR Song, lama tidak berjumpa, lama tidak berjumpa. Halo Lilina, lama tidak berjumpa. Ini pacarku Mei Gui Huang Yimei.
Mei Gui. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kamu di mana, cepat telepon balik. Jalan in Paris lumayan kako. Jangan sembarangan jalan sendiri. Halo. Oke. Aku segera ke kantor. Ladies and gentlemen, it will be taking the flight to New York to do now. Please take your luggage in your seat. Mr. Jiang, Mr. Jiang, ada beberapa kontrak yang perlu Anda tanda tangani. Taruh di sini saja. Apalagi yang bisa saya bantu? Tidak ada lagi. Kamu pulang saja dulu. Tunggu sebentar. Tolong ambilkan kopi untukku. Paris indah, tapi aku bukan bagian dari sini. Orangnya sudah kembali, tapi hati kapan kembali? Susu. Pernah nggak kamu mengalami momen seperti itu? Tiba-tiba di pikiran. Ding. Semuanya jadi jelas. Pencerahan. Pencerahan selalu terjadi seketika. Tapi sebelum itu terjadi, orang harus melalui waktu yang panjang. Berjuang ragu pada diri sendiri. Tapi begitu itu terjadi, semuanya jadi berbeda.
Sudah lama tidak video call denganmu. Sama seperti biasa. Tina beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit. Dia juga tidak memberikan pekerjaan penting padaku. Sekarang nggak perlu lembur malah nggak biasa. Nggak tahu masih ada kesempatan nggak jadi kurator lagi. Kangen aku nggak? Kangen? Katanya nilai aku yang tertinggi di pelatihan ini. Tapi nggak ada yang perlu dibanggakan juga. Materi pelatihan ini udah aku pelajari sebelumnya. Masih ada 1 bulan lagi. Pelatihan manajemen ini bakal selesai total. Naomi udah kasih tahu aku duluan. Katanya posisi manajer departemen pemasaran. Kayaknya udah pasti deh, baguskan kabarnya. Selamat ya. Kalau kerjaan ini udah stabil, setelah tinggal di sini 5 tahun aku bisa apply untuk tinggal permanen. Oh ya, Aku kenal kolektor dari Belgia, dia cukup tertarik sama aku. Aku pikir, Kita putus aja. apa katamu? Aku bilang kita putus aja. Ada apa lagi? kenapa setiap aku sebut tinggal permanen kamu langsung reaksi gitu? Cuma 5 tahun aku nggak bakal tinggal selamanya di sini. Aku nggak ada masalah. Aku juga nggak mau ribut sama kamu. Terus maksudmu ngomong putus apa? Bisa nggak kamu jangan terlalu manja? Mana ada cewek yang selalu ngomong putus? Huang Yimei, aku ingetin kalau kamu ngomong lagi aku serius loh. Kali ini serius. Oke. Kalau gitu aku ikutin keinginanmu.
Kamu bilang mau ke Paris langsung kamu kabur. Terus aku mau cari kamu. Kamu gonjan aku carry kamu gak carry Aku peluk dia, kamu ambil kuncinya bukan? Kamu ngapain sih? Oke, Sudah belum bisa nggak? bisa. Udah tahu. Kaki. Hati, pelan. Pelan. Aku kasih tahu kamu. Ayo bantu aku. Tahu kamu nggak enak. Nggak apa-apa. Sampai di rumah kakak. Setelah minum ini. Bukan aku kasih tahu kamu nggak ada yang istimewa. Sudahlah, baiklah. Sudahlah. Kamu ini putus cinta biayanya mahal banget. Masih berani pesan Mao Tai? Suruh aku datang ya datang. Kenapa aku yang harus bayar? Aku nggak bawa uang sebanyak itu. Aku bukan ngomongin kamu tunggu, kamu sadar dulu baru kita hitung. Jangan jatuh, kamu pulang dulu. Kalau gitu kamu jagain dulu ya, aku duluan. Jangan nggak bisa. Dia butuh ditemani, aku nggak bisa anterin kamu. Kamu nggak usah anterin. Sudah malam begini, kamu jalan sendirian nggak aman. Di sini aman. Di sini ada apa yang nggak aman? Kamu duduk dulu, aku ambilin air. Kamu nggak usah ambilin untuk aku, ambilin untuk dia aja. Duduk di sofa. Ini habis minum kok berat banget ya. Ayo. Bisa bangun minum air nggak? Suka nggak? Kalau pindah rumah, nanti tembok ini harus dibongkar di bawah.
Halo, Siapa ini? Mawar halo? Ngomong dong. Mawar halo? Mawar ya? Nggak diangkat. Telepon lagi, telepon lagi. Mawar mama nggak tahu ada apa. Apapun yang kamu mau lakukan, mama dan papa dukung kamu. Soal percintaan juga, soal pekerjaan juga. Ada masalah itu wajar. Bagaimanapun juga, jangan lakukan hal yang menyakiti diri sendiri. Tengah malam begini telepon mama ganggu dia. Iya dimarahin bos. Atau bertengkar sama pacar. Kamu tahu nggak mama semalam khawatir banget. Telepon kamu nggak diangkat baca buku manual. Belajar lama baru bisa kirim SMS ke kamu. Sudahlah anak lagi nggak enak hati jangan dimarahin. Nggak boleh dimarahin ya habis telepon tidur nyenyak. Kamu malah semalaman nggak tidur. Kamu dari kecil memang tidak pernah membuat ibumu tenang. Kami sudah tua. Tidak tahan dengan kejutanmu. Kalau ibumu sampai terkena penyakit, aku tidak akan memaafkanmu. Dan kamu beli apa sih handphone jelek untuk ibumu? Bahkan tidak ada fitur input tulisan tangan. Kalau begitu aku akan belikan yang baru. Jangan beli, jangan dengarkan ayahmu. Tenang dulu, makan dulu baru bicara. Tenang. Sudah makan dulu. Makan dulu baru bicara. Halo Pak Jiang. Situasinya sudah stabil, tapi hamil di usia ini. Masih ada risiko tertentu. Sebaiknya dirawat di rumah sakit beberapa hari, lakukan pemeriksaan lengkap. Baik, apa hubunganmu dengannya? Dia bosku. Kalau nanti perlu operasi, perlu tanda tangan keluarga bisa dihubungi. Ruang 6 di sana, terima kasih. Bagaimana, sudah keguguran? Tidak keguguran kan, kamu sudah tahu. 2 hari lalu lihat dia muntah-muntah di toilet. Mungkin dia sendiri baru tahu saat itu. Dia kan jomblo, siapa yang bilang dia jomblo? Benar juga tidak disebutkan, bukan berarti tidak ada. Kalau begitu aku segera suruh Ami menghubungi kontak darurat karyawan. Cari nomor telepon suaminya, jangan. Dia sudah mengajukan permohonan cerai. Haruskah memberitahu, biarkan dia sendiri yang memutuskan. Seperti apa suaminya? Nama belakangnya Gu. Dikenal saat Tina sekolah di New York. Dia bisa masuk ke dunia seni juga karena suaminya. Kenapa mereka tidak tinggal bersama? Perusahaan Pak Gu di Hong Kong. Tina tidak bisa meninggalkan urusan di Beijing. Mereka sudah pisah rumah lama. 2 bulan lalu Tina pergi ke Hong Kong untuk membicarakan perceraian dengan Pak Gu. Mungkin saat itu dia hamil. Masih mau cerai. Pergi dulu urus administrasi.
Kenapa kamu belum pergi? Aku tidak salah pilih orang, kamu sangat mengerti aku. Aku sedang memikirkan hal ini, dokter bilang boleh minum. Aku kan tidak operasi besok, ayo. Kenapa cuma 1 gelas, punya kamu mana? Berkali-kali kamu minum alkoholku, aku nggak tahu ya. Udah deh, jangan pura-pura. Cepetan. Santuy. Jiang anaknya punya Pak Gu ya? Emangnya punya siapa lagi? Mantap, Jiang masih jago ya? Siapa yang bilang tua Pak Gu? Bukannya dia hampir 60 tahun? Iya. Kamu bilang, si kerbau tua nanam di tanah gersang, ternyata bisa tumbuh. Jiang, ada satu hal yang aku nggak ngerti. Hamil sama cerai. Kok bisa dua hal ini terjadi bersamaan? Xiao Sue. Kok tiba-tiba ke Hong Kong? Sebelum datang gak kasih kabar, aku bisa jemput kamu. Ayo duduk. Lapar nggak? Kalau lapar aku suruh siapin makanan. Nggak usah. Ayo minum teh. Ini. Kamu tetap tanda tangan aja. Pengacara udah kasih tahu aku. Kurang lebih aku tahu isinya. Sayang. Cuma minta segitu aja. Perusahaan masih ada saham kamu loh. Itu semua hasil kerja keras kamu selama ini. Delapan tahun. Banyak kenangan indah. Benar-benar nggak mau apa-apa, kamu nggak nyesal. Kamu udah kasih aku banyak. Dari kamu, aku dapat wawasan, sumber daya, sama cinta. Cinta. Meskipun kita masih saling mencintai, tapi udah nggak bisa bersama lagi. Ya udah, biarkan masing-masing bebas. Meninggalkan kekasih dan melepas anak. Kamu nggak akan nyesal nanti. Udah ngomong sampai sini. Aku mau ngomong beberapa hal lagi. Aku dan Laogu sebenarnya sudah pisah rumah selama bertahun-tahun. Kami berdua, satu di Hong Kong, satu di Beijing. Dia tidak mau pindah ke Beijing untukku. Aku juga tidak mungkin pindah ke Hong Kong untuknya. Meninggalkan segalanya di Beijing.
Kita berdua sama-sama belajar seni. Kamu bilang, mana yang bisa mengekspresikan diri tugas atau kreasi bebas? Tentu saja kreasi bebas. Menikah dan punya anak buatku seperti tugas. Aku sangat mencintainya. Tapi aku tidak mau seumur hidup hanya menjadi Nyonya Gu. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Jadi aku memilih untuk bebas berkarya. Maaf, siapa yang Anda cari? Xiao Sue. Biarkan dia masuk. Maaf, bisakah kami diberi lebih banyak waktu? APA yang perlu disiapkan. Beritahu saja Baik, aku. operasi setengah jam lagi. Semua perhiasan harus dilepas. Sudah makan atau minum tidak baik setengah jam ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tolong jaga dia baik-baik. Ingatkan dia untuk makan tepat waktu dan jangan biarkan dia minum alkohol. Di rumah sakit tidak boleh minum alkohol. Tidak semua orang seumur hidup punya cukup keberuntungan bisa menemukan cinta sejati. Tapi aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Banyak jalan yang harus ditempuh. Semua ini sama pentingnya dengan cinta. Sebelumnya kamu bertanya padaku, apakah aku akan menyesal? Kamu tidak akan menyesal. Kamu punya tekad untuk bertahan sampai akhir. Juga keberanian untuk menerima kehilangan. Kirimkan ini kepada pengacaraku. Aku ingin menangani proyek Amal Hukejia. Dari mana kepercayaan dirimu proyek perusahaan? Bisa kamu tolak atau ambil sesukamu. Sebelumnya itu masalahku. Sekarang aku sudah siap. Tapi proyek tidak mungkin selalu menunggumu. Pekerjaan juga bukan untuk menyembuhkan luka. Aku yang mengajak putus tidak terluka. Yang pertama mengakhiri hubungan seringkali yang paling terluka. Hanya setelah kecewa yang terakumulasi, baru ada tekad untuk mengucapkan selamat tinggal. Proyek ini sudah saya serahkan ke Hanying. Ada yang bisa saya lakukan lagi.
Jika kamu benar-benar ingin bertanggung jawab atas proyek ini, silakan bantu Han Yingbai. Silakan lewat sini. Baik, terima kasih. Xiao Jia. Dia memang seperti itu biasanya. Lukisannya bagus sekali. Sebetulnya dunia batin Xiao Jia sangat kaya. Dia hanya tidak bisa mengekspresikannya dengan kata-kata. Melukis adalah cara dia mengekspresikan dirinya. Terima kasih banyak sudah menyelenggarakan lelang amal ini. Berapapun jumlah uang yang terkumpul, yang penting semakin banyak orang yang memperhatikan dunia batin anak-anak autis. Itu lebih berarti daripada apapun. Bisakah saya berdua saja dengannya sebentar? Baik, saya akan ambilkan air untuk Anda. Terima kasih, terima kasih. Baik, pameran lukisan amal Hukejia. Lokasi pamerannya sudah ditemukan. Baru dapat penawaran dari galeri kandidat terakhir. Dalam beberapa hari ini bisa dipastikan. Huang Yimei, ada yang ingin kamu sampaikan. Menurut saya pendapatan dari lelang amal kali ini akan disumbangkan ke lembaga amal jadi. Mengeluarkan biaya untuk sewa agak disayangkan. Saya pikir area kantor kita bisa dimanfaatkan, seperti koridor dan ruang rapat. Saya juga sudah tanya ke manajemen, mereka bersedia meminjamkan lobi gedung perkantoran untuk kita jadikan ruang pameran dan menggunakan tempat kantor King Ting. Untuk memamerkan karya lelang amal itu sendiri adalah promosi yang bagus untuk perusahaan kita. Yaitu juga salah satu opsi kita. Saya pikir dengan lelang amal ini sebagai titik awal, kita bisa mengembangkan proyek seni untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Secara jangka panjang ide ini bagus. Asakan tidak mengorbankan nilai artistik karya. Dan profesionalisme kurasi perusahaan kita saya mendukung. Proyek kali ini adalah proyek amal, bukan proyek komersial tidak masuk penilaian. Tapi permintaan saya adalah, kalian semua harus serius. Baiklah, hari ini sampai di sini dulu, rapat selesai. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ada banyak cara untuk meluapkan emosi. Kalau kamu ingin menangis, kamu bisa lari-lari. Aku bisa menemani kamu. Terima kasih ya, Susu. Lagi pula kamu adalah orang yang aku rekrut. Aku juga bertanggung jawab atas kinerja kerjamu. Selamat pagi, Pak Jiang.
Masuk. Semua lukisan ini kamu yang pilih. Cari aku? Yayasan? Huang Yimei sudah melakukan beberapa penelitian dan mengajukan sebuah proposal. Perusahaan memutuskan untuk menjadikan bantuan anak-anak berkebutuhan khusus sebagai proyek jangka panjang. Kantor pusat juga sangat mengapresiasi dan siap memberikan dukungan dana serta promosi. Apa yang perlu aku lakukan? Ajari aku cara berurusan dengan pemerintah. Aku benar-benar tidak tahu. Oke. Dan ada satu hal yang sangat aneh, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Dia berhenti minum alkohol. Cukup sampai di sini, jangan turun lagi ya. Mulai. Bagian ini benar-benar melelahkan. Tarik napas, mulai. Latihan kecil. Mulai. Otot kecil ya. Tahun ini berkat kerja keras semua orang, kita telah mencapai hasil yang sangat baik. Kantor pusat juga sangat senang sekarang. Mari kita rayakan sedikit dulu. Tunggu sampai akhir tahun kita adakan yang besar. Oke, baik. Bersulang-bersulang kerja keras. Tahun depan kita harus terus berusaha. Duduk-duduk, silakan makan baik. Tambah sedikit anggur. Aku tidak minum alkohol, terima kasih. Tahun ini benar-benar melelahkan ya Pak Su. Ada apa ini mengeluh padaku? Tidak ada, merasa aku mengeksploitasi kamu. Maksudku lelah tapi bahagia. Proyek-proyek tahun ini menurutku semuanya sangat bermakna. Dan bekerja dengan Anda sangat bermanfaat. Jangan terlalu banyak menjilat, aku beritahu kamu tahun depan lebih melelahkan. Tunggu saja ya. Kalau tidak minum alkohol, aku pesankan minuman untukmu, mau apa? Ginger ale. Ginger ale tidak dingin.
Perasaan belum selesai sudah dikubur hidup-hidup. Pasti sangat menyakitkan. Kasih dia waktu tunggu, sampai dia benar-benar menyerah. Masalah ini akan berlalu. Selama ini kamu harus lebih perhatian padanya. Bukan seharusnya aku yang bilang begitu. Kak aku merasa, kamu lebih perhatian padanya daripada aku. Cinta rumah dan burungnya. Tidak yang benar adalah orang yang dekat dengan orang baik akan menjadi baik. Kamu mau berhenti kerja untuk kuliah psikologi. Saat pameran ini aku bertemu beberapa anak yang menderita penyakit otak. Dan gangguan psikologis mereka sangat pintar. Tapi tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Aku penasaran seperti apa dunia di dalam hati mereka. Tapi ini bertentangan dengan rencana karir masa depanmu. Berlawanan arah. Aku ingat ada yang bilang padaku. Hidup seharusnya bebas mencipta. Aku ingin mencoba. Kenapa tiba-tiba buat keputusan ini? Ada hubungannya dengan putus cinta ada. Tapi bukan faktor penentu. Cinta itu penting tapi manusia tidak bisa hanya punya cinta. Lalu kenapa tidak hancur, tidak berdiri? Putus cinta juga bukan hal buruk. Itu membuatku mengenal diriku yang baru. Membangun tujuan hidup baru. Aku ingin punya sebanyak mungkin pengetahuan. Memperluas pandangan. Kuliah S2 tidak masalah. Tapi Beijing kan banyak, kenapa harus ke Shanghai? Bukannya kamu bilang aku tidak bisa hidup mandiri. Kali ini aku akan mandiri untukmu. Aku hanya asal bicara. Kamu pergi sendirian sejauh itu bisa. Ayah bilang sebesar apa potnya sebesar itu pula pohonnya tumbuh. Baru bisa besar kalau keluar dari rumah. Kerja yang bagus juga kamu tinggalkan kalau nanti tidak bisa menemukan kerja yang kamu suka lagi gimana? Manusia harus punya keberanian untuk mengambil keputusan. Dan juga keberanian untuk menerima kegagalan. Kalau begitu aku harap kita bisa bertemu lagi. Dan bekerja bersama lagi pasti. Aku pasti akan berusaha keras. Kok tiba-tiba pergi? Kapan berangkatnya? Ini selimut bulu angsa kami untuk 4 musim. Coba lihat, kalau kurang apa-apa nanti beli di sana. Di Shanghai ada segalanya, silakan datang lagi lain kali, terima kasih. Jangan beli terlalu banyak kayak lagi ngungsi. Anak pergi jauh ibu pasti khawatir. Anggap saja temani ibu jalan-jalan. Untuk mengurangi kecemasan bukan. Sudah 2 tahun kerja di Beijing, Shanghai juga sudah pernah ke sana. Boleh saja sebesar apapun kamu tetap anak ibu. Kalau kamu pergi di usia 50 pun ibu tetap khawatir. Ayo makan dessert bisa mengatasi kecemasan. Masih ingat dia? Dopamin bisa terus keluar selama 18 bulan. Kalian baru pacaran beberapa bulan. Itu saat yang paling intens. Sekarang kamu, kayak orang yang lagi berhenti merokok. Rasa sakit itu wajar. Kok ibu selalu bicara yang tidak enak? Terkadang rasa sakit, justru karena kamu membuat keputusan yang benar. Lepas dan lepaskan. Sudah pakai pisau mana mungkin tidak sakit. Pergi kuliah itu bagus. Jurusan yang dipilih juga bagus, ibu dukung kamu. Kira ibu akan bilang aku pilih jurusan sembarangan lagi. Jurusan apa yang dipilih tidak penting. Yang penting adalah menemukan cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Contohnya seperti ayahmu. Kalau dia tidak senang dia akan bermain-main dengan tanaman. Kakakmu main bola atau memancing. Kalau aku tidak senang aku akan masak. Kalau kap mesin itu dinyalakan, sepertinya semua masalah tersedot olehnya. Kalau kamu putus cinta pergi saja kuliah. Ibu malah berharap kamu sering putus cinta. Ibu tidak akan mengutuk anak sendiri. Segala sesuatu ada alasannya, tapi belum tentu ada yang benar atau salah. Apa yang terjadi di antara kalian?
Kamu tidak bilang ibu juga tidak tanya ibu tidak memihak buta. Tapi ibu akan selalu mendukungmu. Makanlah. Halo mahasiswa baru angkatan 2003. Untuk kehidupan kampus yang akan datang, kalian pasti juga penuh harapan. Untuk memastikan kedatangan kalian aman dan teratur, kami akan memberikan panduan untuk segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran. Jurusan kita ada di depan pendaftaran, ada di sana. Baik. Halo maaf, apakah ini Departemen Psikologi? Ya, baik, isi formulir dulu biar aku lihat. Apa tanda tangannya di sini? Departemen Psikologi ada lagi. Teman-teman dari Departemen Psikologi silakan ke sini. Fakultas Jurnalistik dan Komunikasi. Lalu belok kiri. Lalu sampai di sini. Apa ada yang mau melapor? Teman, kamu mau kemana? Biar aku bantu. Tidak perlu, aku bisa sendiri, terima kasih. Fakultas Jurnalistik dan Komunikasi lapor di sini untuk jurusan jurnalistik. Fakultas Jurnalistik ada di sini. Di hari-hari mendatang, kalian akan memulai perjalanan baru yang menarik. Bertemu teman-teman dari berbagai penjuru dunia, belajar banyak ilmu dan menjelajahi bidang-bidang yang belum dikenal. Energi sebesar itu pasti atlet ya. Jadi kalian juga orang utara ya? Orang yang makan roti kukus memang berbeda. Wajahnya tampan mirip aktor siapa ya? Maksud kalian berdua apa menyambut mahasiswa baru ataukah sedang mencari ratu? Jangan menggosipkan orang lain di belakang mereka. Kami hanya bicara jujur tentang apa yang kami pikirkan. Tidak seperti beberapa orang yang ingin tapi tidak berkata apa-apa. Kakak senior. Malam ini ada pemutaran film di auditorium besar, temani aku menontonnya ya. Malam ini aku sudah ada janji. Kenapa setiap kali aku mencarimu selalu ada janji? Jadi kapan kamu punya waktu senggang? Ini kan baru awal semester. Banyak acara penyambutan di fakultas dan klub, maaf ya. Baiklah. Nanti kalau kamu sudah ada waktu luang ingat beritahu aku. Ayo. Terima kasih. Maaf. Aku bilang kenapa kamu tidak ikut. Jadwalku sudah penuh sampai Jumat. Apa yang lebih penting daripada kencan? Hulin sudah hampir memberimu bola sulaman. Kamu benar-benar tidak romantis. Bukan tipeku sibuk ya kamu. Tipe apa yang kamu suka? Jurusan teknik komputer, apakah kamu dari jurusan komputer? Siapa namamu? Apa kabar susu akhir-akhir ini? Sudah lebih dari sebulan perkuliahan dimulai. Semakin terbiasa dengan cuaca dan kehidupan di sini. Meski setiap minggu aku menelepon keluarga, tapi ada beberapa hal yang hanya ingin aku katakan padamu. Menulis surat untukmu seperti merapikan pikiranku sendiri. Kamu adalah tempat rahasiaku.
Pertama-tama aku akan memberitahumu kabar baik bahwa aku sudah mendapatkan pekerjaan. Bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah bir Jerman. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Aku ingin lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang nyata dan masyarakat. Belajar sambil mempraktikkan. Membaca buku melelahkan pikiran, bekerja melelahkan tubuh. Setiap hari setelah kelas selesai, aku pergi bekerja. Otak dan tubuhku sama-sama bekerja keras. Kembali ke asrama langsung tidur. Rasa kembali ke kampus terasa begitu familiar namun juga asing. Ingatan tentang buku dan kelas belum memudar. Tapi aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Tahun pertama kuliah pasca sarjana tidak terlalu banyak pelajaran. Aku ingin mengisi waktu sebanyak mungkin selain bekerja. Mendengarkan ceramah, menonton film, pergi ke perpustakaan. Selalu ada perasaan puas saat berada di kampus. Jika hati memiliki lebih sedikit orang, maka tentu saja akan lebih sedikit benturan. Sekarang jadi lebih tenang.